Baik, pertanyaan berikutnya dari Ridwan tadi, Saudara Ridwan. Iya kak, iya. Iya, silakan Eh, bertanya. boleh saya bertanya langsung ke Ibu Dina bisa ya? Ke Kak Ahmad Fauzan ya. Tadi kesepakatannya begitu. Oh gitu. Iya. Boleh boleh kak ya, boleh ya. Oke, ke Kak Ahmad Fauzan ya. Kami Ah iya minta iya. kesempatan beberapa menit. Baik. Ya. Ini saya alihkan pertanyaan ke Kak Fauzan aja, karena ini pertanyaannya tertuju kepada Ibu Dina sih sebenarnya. Cuman yang baru-baru kita lihat apa yang terjadi berseliweran di sosial media yang katanya bahwa eh, semacam ada gencatan senjata, semacam perundingan damai antara Israel dengan Palestina, khususnya di Hamas itu sendiri. Pertanyaan pertama adalah bagaimana analisis kakak terkait dengan ajakan seruan perdamaian ini? Yang kemudian eh, apa peran daripada negara-negara Islam, khususnya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Turki, yang kemudian ada beberapa negara-negara Arab yang mengecam poros mukawama atau poros resistensi daripada Hamas itu sendiri. Yang konon katanya Hamas ini merupakan didikan daripada almarhum Jenderal Qasim Soleimani yang kemudian juga dibantu secara terang-terangan oleh negara Iran itu sendiri. Barangkali itu dua pertanyaan yang dikhususkan kepada Pak Fauzan. Itu saja Kak. Saya kembalikan. Iya, boleh nanti mungkin kalau tidak puas Bu Dina mungkin juga bisa membantu menjawab. Jadi kalau gencatan senjata pada hari ini, tadi juga di beberapa berita juga perayaan di jalan-jalan Gaza cukup terlihat dan juga di Yerusalem, itu adalah setelah bagaimana usaha juga dari Mesir dan beberapa negara lain agar Netanyahu menghentikan serangannya. Dan akhirnya pada hari ini gencatan senjata setelah 11 hari dan memakan 200 korban dan menghancurkan sekitar satu gedung kesehatan, satu gedung jurnalis, satu gedung tempat ibadah, itu kerugiannya mungkin bisa triliunan kalau kita rupiahkan. Ini yang membuat sebenarnya PR kita besar sekali di situ. Tapi kalau tidak salah, tadi di Mercy ya, sama update dari salah seorang mahasiswa yang pernah ke sini dari Palestina, yang sempat kuliah di sini, ada satu bom juga tadi pagi. Cuman berita tadi mungkin waktunya agak terlambat kali ya. Di kita waktunya adalah sudah masuk tanggal 21, mungkin saya masih tanggal 20 gitu. Ada satu bom lagi, tapi memang perayaan sudah dilaksanakan eh, bahwa ada gencatan senjata. Jadi bagi masyarakat Palestina ini adalah bentuk sebuah kemenangan seperti itu. Dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dari periode-periode sebelumnya, gencatan senjata memang apa namanya bisa berlangsung lama, bisa berlangsung cepat. Bisa berlangsung lama dalam artian bahwa tidak ada konfrontasi lagi, tidak ada provokasi lagi. Ini kan memang hukum timbal balik yang dilakukan sama Israel ini tidak tidak kalau bisa bisa kita bilang memang cukup kejam gitu. Bagaimana perayaan Al-Quds waktu itu kan latar belakangnya, kemudian dibalas dengan pengusiran di Sheikh Jarrah, kemudian pada saat ibadah tarawih dan penghabisannya setelah dibalas oleh Hamas total dihabiskan semua dengan angkatan udara dan juga angkatan darat. Ini kan sangat sangat genosida sekali gitu dan sudah kejahatan kemanusiaan extraordinary crime seperti itu. Dan kemudian pertanyaan mengenai tadi apa Hamas, Ridwan? Yang Hamas yang seringkali dituding oleh negara Iran yang katakanlah dibantu dengan alat-alat persenjataan untuk melawan Israel, Kak. Oke, iya. Secara pendanaan dan alat militer memang kita akui dari dua negara besar itu Turki dan juga Iran seperti itu. Tapi hanya itu pasukan misil yang dimiliki oleh bukan pasukan, partai yang juga sekaligus punya angkatan misil, angkatan militer yang dimiliki oleh Palestina. Karena bagaimanapun Palestina tidak punya angkatan militer sama sekali untuk perlawanan.
Sama halnya ketika orang menuduh, kalau kalian baca, kalau versi Indonesia ya, kita pakai versi Indonesia ya. Kalau teman-teman baca buku-buku Belanda di abad ke-20, itu Diponegoro itu ada terorisme, gerakan pemberontakan. Cuma kalau versi kita, itu tokoh pahlawan. Jadi gerakan-gerakan Diponegoro ini kan gerakan yang kemudian diasingkan dari kerajaan wilayah Van der Lanten atau daerah kerajaan Belanda di bagian selatan kan dianggap pemberontak seperti itu. Tapi cuman itu yang bisa dilakukan perlawanan yang paling bisa menghabiskan biaya Belanda. Jadi kenapa misalnya tuduhan itu begitu ketat ya? Karena itu yang paling banyak menghabiskan biaya dalam perlawanan Israel. Sehingga kenapa tadi pagi, kemarin siang kalau saya tidak salah baca di CNN ada impor senjata dari Italia, cuma pihak Bea Cukai Italia menolak untuk mengirimkan ke Israel seperti itu. Artinya Israel ini kehabisan misil ternyata di wilayahnya. Karena Iron Dome kan sekali tembak itu mungkin agak menghabiskan biaya ya. Iron Dome yang buat anti rudal seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa dan bagaimana tanggapan negara-negara Arab? Faktanya ada berapa aktor aristokrat ya di wilayah-wilayah Arab yang punya kerjasama bisnis dengan Israel. Ini yang membuat kemudian cara mereka menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab ini banyak membuat kecewa warga Palestina seperti itu. Kita tahu di UAE, United Emirates Arab misalnya, itu jelas ada beberapa orang yang berusaha untuk berbisnis di tanah Palestina. Dan kemarin kalau kita terakhir ya diskusi sama Budina dan juga Ustadz Musa Kazim, salah seorang pengamat Timur Tengah, ada seorang bisnismen dari Arab yang juga dia punya tanah kapling di Palestina. Jadi kalau misalnya kita nih warga asli misalnya diusir, nanti dia akan menyiapkan tanahnya seperti itu. Jadi ada faktor bisnis juga di situ di lingkaran para aristokrat. Saya menyebut aristokrat kali ya, karena para tokoh-tokoh bisnis di wilayah-wilayah Arab kayak gitu. Walaupun tidak semua ya, di kalangan elit misalnya di Arab Saudi pun juga sudah mengecam gitu. Tapi memang ada beberapa kalangan bisnis di kalangan orang Arab yang masih mengambil poin bisnis di situ gitu. Itu yang membuat kemudian kita memang negara-negara Islam ini agak menjadi problem gitu untuk menyatukan semuanya seperti itu. Mas Ridwan. Mungkin nanti Bu Dina mau menambahkan, silahkan. Barangkali Ibu Dina bisa tambahkan Bu ya. Oke, gencatan senjata kalau kita lihat yang minta duluan itu Israel ya. Artinya Israel itu sebagai sebuah kekuatan militer yang bisa disebut paling kuat sebenarnya di Timur Tengah. Persenjataan militernya Israel itu kuat banget, bahkan juga Israel itu eksportir senjata juga ke berbagai penjuru dunia gitu kan. Nah, ternyata menghadapi perjuangan bangsa Palestina, mereka kewalahan dan kemudian meminta agar Mesir memediasi gencatan senjata. Nah, berita yang terakhir saya baca, para pejuang Palestina itu oke, gencatan senjata, tapi mereka akan memberikan syarat-syarat. Ya, jadi kita tunggu aja nih gimana nih, gitu kan? Seperti apa? Kita harapkan para pejuang Palestina ini kan sekarang berarti sudah kuat ya bargaining positionnya ya, gitu kan, daya tawarnya itu udah kuat dan juga dukungan internasional luar biasa ya. Kita lihat demo-demo tuh benar-benar kayak lautan manusia di negara-negara Barat malahan ya, negara Indonesia ya alhamdulillah ya adik-adik HMI mau turun ke jalan gitu kan. Tapi kita lihat di negara-negara Barat itu kayak lautan manusia benar-benar ya, ramai sekali yang berdemo mendukung Palestina. Nah, buat Israel ini kalau dari kacamata diplomatik ini udah kekalahan diplomatik banget gitu, yang parah gitu. Karena ternyata komunitas internasional malah semakin memahami betapa Israel ini adalah negara penjajah dan agresor gitu kan. Nah, dalam posisi yang sudah bagus seperti ini, kita tentu berharap pihak Palestina tidak mau menerima konsesi yang kalau bahasa anak muda nggak mau dikadalin gitu ya. Nggak mau dikadalin gitu. Ya, kalau kita lihat dulu ya perjanjian Oslo itu kan sebenarnya PLO tuh dikadalin ya kan. Jadi gini,
Oke, kita akui kalian nih pemerintah Palestina ini punya pemerintahan gitu kan. Tapi kamu ngakuin juga kita nih Israel juga sebagai negara resmi gitu kan. Nah, konsesinya apa? Diakui otoritas Palestina sebagai otoritas pemerintahan dan tanda kutip, tapi wilayahnya cuma 3%. Dari yang tadi yang tahun 48 47 dijanjikan itu. Tapi mau tanda tangannya sebenarnya tuh kalau Anda baca bukunya Hannibus deh, bagus dia menjelaskan International Politics of Middle East. Di situ disebutkan bahwa menurut Hannibus, dengan bahasanya Hannibus, dia bilang gini, ini negosiator Palestina waktu Oslo itu mereka tuh terjebak dalam wishful thinking gitu ya, dalam prasangka baik gitu ya. Oh iya kan ini permulaan ya, nanti pasti dikasih tanahnya lebih luas lagi dan seterusnya gitu kan. Dan ternyata kan enggak, ya, sampai sekarang enggak gitu kan. Nah, mudah-mudahan kesalahan dulu tidak terulang lagi sekarang gitu ya. Jadi udah gencatan senjata tapi blokade nggak dicabut misalnya gitu kan. Pendudukan tidak dihentikan. Kemudian orang-orang di Syekh Jarrah misalnya tetap diusirin. Nah, itu kan tidak adil ya kalau artinya tidak ahli bernegosiasi kalau sampai itu terlewatkan dalam konsesi kalau seandainya ada negosiasi di antara kedua pihak. Ya kita kan orang luarnya, kita kan komentator. Komentator, kalau bisa mah gitu, kalian kan udah menang nih gitu kan, ya mintalah konsesi yang mengadil gitu. Yang penting itu sebenarnya Gaza itu hentikan blokadenya, itu luar biasa jahatnya itu ya. Sejak 2007 di blokade, dan itu kan kondisi perekonomian Gaza itu semakin hari semakin memburuk gitu. Itu dari saya tambahan sedikit. Mohon maaf ya kepada semua partisipan yang mungkin masih bertanya, tapi kita harus akhiri insya Allah. Mungkin ada bacaan Ibu, bahan bacaan yang representatif, yang fair, memberikan gambaran terkait Palestina, mungkin bisa dibagikan kepada kami, supaya kami tidak jadi korban berita dan informasi yang siluweran yang kita tidak tahu keabsahannya di mana begitu. Ya mungkin ya nantilah ya saya kirim ke panitia ya, ada misalnya jurnal-jurnal gitu ya. Kalau buku sih saya yang paling suka baca itu yang karyanya Hannibus, itu juga karyanya Tariq, tapi berbahasa Inggris ya, ada karyanya Tariq siapa ya namanya? Tariq Ismail ya, itu Middle East International Relation of the Contemporary Middle East, itu Tariq Ismail sama Glenn Perry itu juga bagus. Artinya kan banyak juga buku-buku ditulis oleh orang Barat tapi tetap mengatakan terorisme di Palestina. Nah, itu berarti udah berat sebelah itu gitu kan. Masa menyebut orang yang berjuang sebagai teroris, tapi bukunya Perry sama Hannibus itu enggak. Ya. Tapi nanti saya kirim deh ke panitia ya. Iya Bu, terima kasih banyak.